Oke, selamat pagi ya. Bertemu lagi dengan Bu Ria dalam pembelajaran kimia. Untuk kali ini Ibu akan menjelaskan isomer dari asam karboksilat dan ester ya. Udah paham isomer? Jadi senyawa rumus kimianya sama tapi strukturnya berbeda. Senyawa yang rumus kimianya sama tapi strukturnya berbeda. Kalau strukturnya berbeda berarti nama senyawanya berbeda dan sifatnya juga berbeda. Sekarang kita lihat untuk asam karboksilat ya. Asam karboksilat gugus fungsinya itu adalah ada RCOOH ya. R kemudian di COOH. Rumus umumnya CnH2nO2, O-nya ada 2 ya. Jika R-nya ini misalnya CH3, berarti ini salah satu contoh dari asam karboksilat. CH3COOH. Misalnya jika N-nya sama dengan 4, berarti rumus kimianya adalah C4H2 kali 4 8, O-nya 2. Oke, kita langsung ke asam karboksilat isomernya. Tuliskan isomer dari C4H8O2 dan berikan namanya. Ini masih untuk asam karboksilat ya. Nah, kita tulislah isomernya, strukturnya ya. C-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. O-nya ada 2. Di sini O, di sini O, di sini H. Nah, itulah untuk asam karboksilat ya. Jadi inilah gugus fungsinya. Ini C, ini O, kemudian ini O, ini adalah H. Nah, kita lengkapi H-nya. Tentu di sini hanya 2, kemudian di sini adalah 3. Nah, struktur yang kedua, C-nya kita bikin 3. Nah, di sini rangkapnya OH. C-nya masih ketiga, berarti C keempat di sini. Ya, ingat lagi ini gugus fungsinya tadi. C OH. Nah, inilah asam karboksilat. Lengkapi hanya di sini berarti tinggal 1. Di sini ada 3. Di sini ada 3 ya. Kalau kamu hitung pasti rumus kimianya C4H8O2 ya. Kamu cek saja. Sekarang kita beri penamaan. Ini tata nama masih kita pakai tata nama menurut Yupok ya. Nah, tentu ini selalu nomor 1 ya. 2, 3, 4. Karena gugus COOH untuk asam karboksilat pasti di ujung, jadi nggak usah kita sebutkan 1. Misalnya 1 butanoat ya, enggak. Karena tidak akan ada 2 butanoat. Karena gugus ini selalu di ujung. Sehingga tinggal kita sebutkan namanya, ini adalah asam 4 itu apa? Butanoat. Asam butanoat, itulah namanya. Sekarang nomor 2 ya. Di sini ada cabang. Di cabang kita nomori, ini nomor 1, nomor 2, ini nomor 3. Pada C kedua ada cabang CH3 itu adalah metil. Sehingga kita tulis namanya asam ya, singkat AS asam ya. Pada C kedua ya ada 2 metil. C-nya di sini hanya sampai ke 3. C-nya sampai 3 berarti kalau dia karboksilat adalah propanoat. Yang pertama asam butanoat, yang kedua asam 2-metil propanoat. Sehingga isomer dari C4H8O2 itu ada 2 ya. Isomernya ada 2.
Oke, kembali lagi yang berikutnya. Untuk ester ya, sebelum kita menentukan isomer ester, tahulah gugus fungsinya. COOR. COOR ya. COOR. Di sini R. Kalau tadi karboksilat C O di sini H ya. Hanya ini bedanya. Ini tadi untuk asam karboksilat ya. Karboksilat. Ini untuk ester ya, ester. Rumus umumnya sama dengan asam karboksilat, CnH2nO2. Nah, ini salah satu contohnya ya. Jika R-nya itu CH3, inilah salah satu contoh dari asam karboksilat. Contoh dari senyawa ester. Oke, kita langsung memberikan contoh soalnya. Ini masih untuk ester ya. Tuliskan isomer dari C4H8O2 dan berikan namanya. Untuk ester itu penamaannya adalah alkil alkanoat ya. Alkanoat. Alkil alkanoat. Sekarang kita tuliskan isomernya, struktur-struktur yang mungkin ya. Kita yang paling sederhana ini hanya di sini C, terus O, terus di sini O, C-nya ada 4 ya, C-nya ada 4, berarti ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Itu yang pertama. Kemudian yang ini bisa kita buat struktur yang beda ya. Ini kebanyakan, ini saya coret ini ya, nggak masalah ya. Ini sampai C-nya ada 4 kok. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Coba saya tulis ulang ya. Nomor 1 H C O C C C. Ini struktur yang pertama. Ini boleh kita ubah strukturnya ini menjadi seperti ini ya. Coba ya. H C O jadi bentuknya seperti ini. Kalau masih ingat ya, isopropil. Oke, kita bikin lagi struktur yang lain. Yang ketiga. Ini H yang paling sederhana. Kita bikin di sini C ya. Ini hanya kita ganti ini C. Sehingga di sini C O berarti C tinggal 2. Begini. Oke, boleh lagi struktur yang berikutnya. Ini kita bikin 3. C. Ini O. C. Udah 4 ya. Kayaknya cuma ini deh struktur yang mungkin. Oke, dalam pemberian nama ester itulah alkil alkanoat. Alkanoatnya itu ya, ingat alkanoatnya itu adalah yang ini COO. Ini alkanoatnya COO. Kalau kita di sini inilah alkanoatnya COO. Di sini inilah alkanoatnya. Ini tadi karena ya ini alkanoatnya, oke ya. Ini alkanoatnya COO. Ini juga inilah alkanoatnya. Di sini inilah saya tulis ya, ini alkanoat. Ini juga alkanoat. Ini juga alkanoat. Ini alkanoat. Berarti yang ini adalah alkil. Kemudian ini juga saya bulatin ya, ini tadi alkilnya, ini juga alkil. Ini alkil.
Yang ini satu ini alkil. Saya tidak lengkapi hanya ya supaya lebih kelihatan ya. Nah, sekarang kita memberikan nama. Saya ulangi, pemberian nama tadi alkil dulu, baru alkanoat. Alkil, alkanoat. Untuk yang ini, alkilnya ini C-nya 3. Kalau kita lengkapi nanti hanya, coba lengkapi sendiri. C-nya 3 itu, dan strukturnya ini lurus begini ya. Disebutlah ini propil. Ini alkanoatnya C-nya cuma ada 1. Ya, cuma C-nya cuma ini. Propil berarti dia metanoat ya. Propil metanoat. Kemudian yang kedua, alkilnya bentuknya seperti ini. Jadi C, kemudian di bawah C. Struktur seperti ini, masih ingat ya? Struktur seperti ini, di mana C kedua yang terikat ke alkanoat, ini disebut isopropil. Ini disebut isopropil ya. Jadi alkilnya isopropil. Ini tetap alkanoatnya C-nya cuma ada 1 ya. C-nya cuma ada 1, berarti isopropil metanoat. Oke, kemudian yang ketiga, alkilnya ini C-nya 2, berarti dia C2H5 ya. C2H5 itu berarti alkilnya adalah etil. Ini C-nya 2 ya, ini 1, 2, berarti alkanoatnya etanoat. Kemudian yang terakhir, nih alkilnya cuma 1, berarti dia metil. Alkanoatnya ini 3 ya. Nih 1, 2, 3. 3 itu berarti propanoat. Itulah isomer dari senyawa ester yang rumus kimianya C4H8O2. Sehingga isomernya ada berapa untuk C4H8O2 sebagai ester? Ada 4. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, yang terakhir ini ya. Asam karboksilat dan ester itu berisomer. Kenapa berisomer? Rumus umumnya sama, CnH2nO2, atau rumus kimianya sama. Tetapi strukturnya berbeda. Bisa sebagai karboksilat, bisa sebagai ester. Inilah disebut isomer gugus fungsi. Gugus fungsinya berbeda. Oke, sekarang kita tuliskan. Di sini kan pertanyaan, tuliskan isomer C4H8O2 sebagai asam karboksilat dan ester. Sekarang ini sebagai asam karboksilat. Tadi sebenarnya di contoh sebelumnya sudah kita tuliskan nih asam karboksilat. Kebetulan rumus kimianya C4H8O2. Tapi nggak apa-apa, kita lihat lagi di sini. Sebagai ester. Sebagai asam karboksilat ya, tadi dia yang pertama C-nya 4. 1, 2, 3, 4. Ini OH. Kemudian yang kedua, C-nya kita bikin 3. Di sini OH ya. OH. Di sini dia cabangnya. Hanya ada 2 ya. Ini kita nomori 1, 2, 3, 4. Disebutlah ini asam. Tadi 4 itu apa? Butanoat. Kalau ini tadi 1, 2, 3 cabang. Pada C kedua, kalau C1 pasti metil, berarti dia 2 metil propanoat. Harus ada kata asam ya. Asam 2 metil propanoat. Oke, sebagai ester tadi ada 4 ya. Sebagai ester tadi ada 4. Yang pertama ya, ini H,
O, O, 1, 2, 3. Kemudian ini H, ini C, O, O. Ini kita ubah menjadi bentuk iso begini. Kemudian yang ketiga, ini C-nya kita bikin 2 ini. O, di sini tinggal jadi 2 ya. Oke. Kemudian yang keempat tadi ini kita bikin jadi 3 ya. Ini tadi H2, HC, ini juga HC, ini CC, ini menjadi 3 kita bikin CC. O, ini tinggal 1. Yang tadi alkil, alkil. Ingat alkanoat itu HCOO. CCOO. CCCOO. Ya, mengulang lagi sebenarnya ini. Ini tadi propil. Ya. Ini tadi apa nih? Isopropil. Ini etil. Ini metil. Ini kalau C-nya cuma ada 1, metanoat. Ini pun jadi 1, metanoat. Ini C-nya 2, etanoat. Ini C-nya menjadi 3, propanoat. Oke, sehingga ini namanya, ulang melulu ya, propil metanoat. Ini namanya isopropil metanoat. Kemudian yang ini etil etanoat ya, di etil. Kemudian yang ini metil, ini karena 3, propanoat. Oke, kalau kita hitung semua berarti C4H8O2 isomernya sebagai karboksilat dan sebagai ester jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah dia. Sebagai asam karboksilat ada 2, sebagai ester lebih banyak ya, ada 4 ya. Oke, itu banyak coret-coretannya ya. Coret-coretannya semoga bermanfaat dan semoga kamu bisa mengerti tulisannya agak sedikit kayak apa namanya ya, katanya kayak cakar ayam, tapi moga-moga bisa kebaca. Terima kasih untuk perhatiannya, tetap semangat dalam masa pandemi. Selamat pagi.